Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 26 April 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Allah di pihak kita. Firman Tuhan terambil dalam Roma 8 ayat 31 sampai dengan ke-33. Sebab itu apakah yang kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan dapat melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapa yang akan menghukum mereka? Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat Allah yang ada di pihak kami, Allah yang membela kami, Allah yang menolong kami, Allah yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanannya dikasih Tuhan, Allah di pihak kita. Kalimat ini hanya 3 kata, Allah di pihak kita, punya sebuah kekuatan yang sangat powerful yang dimiliki oleh setiap kita masing-masing, dan itu janji firman Allah. Alkitab memberikan sebuah alasan dan penjelasan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ini pakai pertanyaan. Jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Artinya, jika Allah di pihak kita, tidak ada seorang pun yang bisa melawan dan merubuhkan kita, karena Allah sudah di pihak kita. Alasannya apa? Yang kedua, Ia yang tidak menyayangkan anaknya, bahwa salah satu unsur yang membuat kita mendapatkan pertolongan adalah niat baik. Kalau kita berbicara ada orang yang punya kekuatan, lalu kita dalam keadaan kesulitan, dia bisa menolong kita, tapi dia tidak berniat menolong kita, tidak akan pernah terjadi pertolongan itu sampai kepada kita. Tetapi Tuhan punya kuasa, punya kekuatan, Dia maha segala-galanya, tetapi Dia punya niat yang luar biasa. Dan ayat 32 mengatakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Kalau Yesus saja anaknya yang tunggal itu diberikan sampai mati di atas kayu salib untuk kita semua, apakah kita masih menyaksikan bahwa Tuhan tidak akan menolong kita? Sesuatu yang paling maksimal sudah Tuhan berikan, yaitu Kristus diutus untuk mati di atas kayu salib. Kalau itu saja Tuhan berikan, artinya sesuatu yang paling berharga di dalam diri Allah itu diberikan kepada kita. Maka hal yang lain itu akan Tuhan lakukan, tindakan-tindakan yang luar biasa untuk kita semua. Sehingga kalau yang namanya membela, melindungi, mencukupi, menguatkan, itu perkara yang jauh lebih mudah. Karena yang paling sulit saja pun Tuhan melakukan, yaitu Tuhan mengizinkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus itu datang ke dalam dunia. Kalau kita berbicara dalam kehidupan, tentu kalau yang namanya jika Allah di pihak kita, kita akan banyak menghadapi ancaman-ancaman. Saya pribadi punya sebuah pengalaman bahwa saya itu kena kejamretan, seluruh isi tas segala sesuatunya pagi-pagi jam 4.30, karena hari Sabtunya itu saya pelayanan, motor mogok disimpan di rumah, subuh-subuh 4:30 jalan kaki menuju gereja yang kurang lebih ditempuh perlu setengah jam. Di dalam subuh-subuh itulah kemudian saya dirampok, lebih tepatnya diambil seluruh isi tas, kondisi jalan kaki. Tidak ada lagi uang 1 rupiah pun di tangan saya. Sehingga dalam kondisi seperti itu, akhirnya saya tetap melanjutkan perjalanan. Akhirnya saya melaporkan polisi setelah pelayanan pada hari Minggu. Setelah dilaporkan, maka ada beberapa pikiran. Apakah mau memakai pengacara? Saya katakan saya cuma melaporkan saja kejadian seperti ini. Tuhan akan menolong supaya yang menjamret itu kalau bisa mengembalikan barang-barang saya. Tapi ternyata ya itu sudah hilang semuanya. Sekalipun kemudian ditanyakan apakah akan memakai pengacara, saya katakan tidak perlu, saya percayakan semuanya kepada seluruh perangkat hukum yang ada. Saya doakan orang yang menjamret itu Tuhan akan tolong, berkati jiwanya, supaya dia mengalami sebuah perubahan hidup. Mungkin dia mencuri, menjamret karena keterdesakan, dia tidak kemudian mengalami banyak aspek dalam seluruh hidupnya. Sehingga cerita sebulan kemudian bahwa pelaku itu sudah tertangkap setelah saya melewati sidang tanpa ada pengacara yang mendampingi. Saya serahkan saja kepada Tuhan semuanya. Maka itu adalah sebuah kasus 1 bulan kemudian persis bahwa pelaku itu tertangkap dengan kondisi tangan sudah tertembak. Maka saya diminta untuk datang ke kantor ke kepolisian di Metro Jaya di Jakarta.
Maka singkat cerita, selesailah semua urusan itu, tetapi barang-barang itu tidak ada yang hilang. Saya percayakan semuanya kepada Tuhan. Saya percayakan juga orang yang menjamret itu kepada Tuhan. Saya percayakan juga para perangkat hukum sidang, ada jaksa penuntut, ada hakim, itu juga saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Tidak ada beban berat dalam hidup saya. Ini adalah sebuah, katakanlah, kesaksian hidup yang sederhana dan kecil. Dan saya tidak mengalami sesuatu yang sangat buruk, yang luar biasa. Tapi kalau sahabat seperjalanan pernah mengalami pengalaman yang begitu buruk dan luar biasa, ya, mengalami sebuah tekanan. Kalau saya peristiwa, katakanlah kriminal yang tidak berat lah, mungkin ancaman, sampai ada ancaman mati, lalu kita ketakutan. Lalu apa yang kita akan lakukan? Apakah ada Allah di pihak kita? Kalau kita mempercayai, kita lakukan bagian kita. Jangan takut. Kalau Allah itu sampai mau memberikan anak yang tunggal untuk kita, maka perkara-perkara lain, kalau kita diancam, kita mengalami ketakutan, kita mengalami berbagai macam kesulitan hidup yang sangat berat, percayalah, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan tidak akan biarkan kita meminta-minta roti. Tuhan tidak akan memberikan nyawa kita ataupun seluruh hidup kita ke tangan orang yang tidak Tuhan kehendaki. Karena kita hidup sudah ada di dalam tangan Tuhan. Karena kita hidup sudah ada di dalam naungan Tuhan. Sepasang sayapnya yang ajaib akan senantiasa melindungi kita. Seperti induk ayam melindungi anak-anak ayam di bawah kepak sayapnya. Tuhan akan bertindak, Tuhan akan berperkara. Saya baca kembali ayat ini. Sebab itu, apakah yang kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Kalau Tuhan tidak berkehendak, tidak ada orang yang bisa menyentuh kita. Biarlah hidup kita, sahabat seperjalanan, makin hari makin dekat dengan Tuhan, makin hari makin intim dengan Tuhan, makin hari makin mempercayai bahwa rencana, rancangan, pertolongan, pembelaan Allah itu senantiasa terjadi dalam hidup kita secara tidak berkesudahan. Bila kita memiliki waktu yang semakin banyak lebih dekat dengan Allah dan mengalami sebuah perubahan-perubahan hidup. Kalau kita dulu menjadi orang-orang yang mudah putus asa, mudah mengeluh, mudah bersungut-sungut, mudah menyalahkan keadaan, mudah menyalahkan orang lain. Saat ini kita tidak melakukan semuanya itu. Kita merubahnya dengan mempercayai bahwa Allah ada di pihak kita, bahwa Allah akan menolong kita, bahwa Allah akan menguatkan kita, bahwa Allah akan menopang kita, bahwa Allah akan mengangkat kita pada saat kita terjatuh dan tidak akan dibiarkan tergeletak. Percayalah, berimanlah, Allah ada di pihak engkau. Tuhan akan memberikan kemenangan demi kemenangan melewati kehidupan yang sulit, sukar, penuh dengan ancaman, penuh dengan tantangan. Tuhan bersama dengan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Kami bersyukur Allah senantiasa ada di pihak kami. Hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan waktu dan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, ingatlah Allah di pihak kita, tidak ada yang bisa menyentuh kita. Tuhan menolong, Tuhan menguatkan kita. Amin.